saya kok melihatnya mengenai apa namanya kitirannya ya, bahwa kalau di wayang itu ada yang namanya cakra manggilingan. Jadi dunia itu berputar dan berganti-ganti. Kalau misalkan selaras tetap selendro tok, jadi nggak ada peloknya. Kemudian yang paling unik adalah cacahan sarone. Tegalan itu khusus, ada gayanya sendiri. Nah, upacara barit atau tradisi barit itu biasanya berdasarkan ada sebuah peristiwa yang tadinya tidak ada lalu tiba-tiba ada. Nah, kalau misalkan kalau kemarin ya virus lah COVID-19, coronavirus ini sebetulnya sudah Tuhan ciptakan lama, tapi tiba-tiba kemarin masuk ke ruangnya manusia, kamanungsan lah istilahnya. Nah itu lalu di Jogja ada tradisi baritan. Di Jogja kalau baritan itu pasti dasarnya keraton memberikan apa ya, semacam sabda tomo untuk warganya membuat jangan lodeh, misalkan dibagi-bagikan ke tetangganya. Dalam bentuk harfiah ini konsep sedekah, tapi dalam bentuk filsafah, kenapa memilih jangan lodeh? Karena di situ ada santen dan lalu antar tetangga saling maafkan. Festival Kitiran jalannya juga ngitir-ngitir. Harapan saya bahwa festival Kitiran ini memang benar-benar tanda bahwa masyarakat itu semakin sadar, semakin responsif akan perubahan zaman. Mudah-mudahan akan banyak respon-respon dari masyarakat tentang perubahan-perubahan zaman ini. Kita bisa melihat waktu itu, zaman dulu itu orang-orang Jawa sebelum ada undang-undang, sebelum ada ilmu pengetahuan tentang meteorologi, geofisika, BMKG dan sebagainya, mereka itu sangat dekat dengan alam, Mas, sehingga tahu kalau anginnya seperti ini itu mau hujan, kalau suasananya seperti ini itu mau kemarau dan musim hujan. Jadi mereka itu dekat sekali. Adanya primbon Jawa, adanya petung Jawa, adanya hitungan-hitungan yang dulu sudah dibuat oleh leluhur kita itu karena beliau-beliau itu, leluhur kita, sangat responsif terhadap kejadian alam. Kalau di Tegal misalkan hari ini marak celeng, nah ini kalau orang tradisi harusnya mengadakan baritan. Kenapa? Karena celeng harusnya berada di ruangnya, di habitatnya, tidak masuk ke rumahnya orang, tidak masuk ke kampung-kampung. Kemarin celeng sampai masuk ke desa-desa, masuk ke rumah. Itu yang tadinya tidak ada celeng di rumah, kok sekarang ada celeng di rumah. Nah, itu yang lalu perlu diadakan upacara baritan, perlu sedekah, perlu tolak bala. Nah, tolak bala ya dengan cara itu. Kalau di Jogja itu orang disuruh membuat makanan lalu disebarkan ke tetangga-tetangga. Meskipun dalam pemahaman Jawa, sedekah itu tidak hanya bagi manusia saja, tapi juga bagi dunia atas dan dunia bawah. Dunia bawah ya, dunia hewan ini, artinya kita harus memberikan sedekah. Bagaimana habitat mereka harus dijaga, diberi makanan lagi lah. Tandurannya ditanduri mana yang sehingga pakannya kewan-kewan, sehingga mereka tidak gerumah. Di dunia atasnya tentu kita bertawasul, memohon syafaat Kanjeng Nabi dengan wasilah-wasilah para aulia, para kekasih Allah. Mengapresiasi sebesar-besarnya atas
peristiwa hari ini di mana kita sedang mengadakan Festival Barit dan Budaya Kitiran Tradisional. Saya pikir kita patut bertepuk tangan kepada seluruh warga Desa Carul yang mengadakan acara pada hari ini. Dari pergeseran-pergeseran zaman yang sudah mulai modern ini, dengan adanya festival-festival kitiran ini, berarti mudah-mudahan tanda-tanda bagus bahwa manusia itu sangat responsif terhadap pergantian zaman ini. Contoh di wayang pun kemarin ketika corona itu, dulu itu wayang itu durasinya memang pendek, Mas. Setelah itu berkembang, akhirnya 1 malam suntuk sampai 3:30. Yang akhirnya kemarin pergantian zaman saat COVID itu, wayangan jadi singkat. Loh, ini kok kembali ke masa lalu? Ini benar-benar cakra manggilingan itu, bahwa perubahan zaman itu benar-benar terjadi dan manusia sebenarnya punya potensi untuk beradaptasi dengan itu. Leluhur Carul sudah mengajarkan banyak hal pada hari ini dan semoga kita sebagai anak cucunya siap-siap menerima ini. Kita kembali menghadapi situasi yang mungkin hari ini berulang. Bicara ini Mas Haryo kayak kitiran sing cokro manggiling. Jangan lupa mbah-mbah kita sudah lebih dulu hidup di sini, sehingga aku pikir kitiran dan bareng ini satu resep yang luar biasa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Yang Anda rindu dengan almarhum Kintos. Kali ini Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal hadir di tengah-tengah kita. Melaku-melaku tuku tiwul, bakule ayu bokonge lemu. Hei masyarakat Carul, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillah ke anane festival kitiran ke berarti mulai muncul bahwa menungsa kue whisper maning karo alam semesta. Ke muga-muga sing kaya ki acara kaya ki mudah-mudahan sekti komah. Ya, orang La ilaha illallah. Pohon pisang, alpasia, pohon jati, itu semua untuk manusia. Alam ini hanya menyediakan buatmu kitiran, kitiran, kitiran. Maknai aku, manfaatkan aku, sosok manfaatkan kitiran, kitiran,
Aminul Azizul Mutakab. Tangan ini kadang memukul, kadang untuk menampar. Tapi Allah menciptakan kedua tangan manusia untuk mengingatkan Sang Khalik, untuk berzikir, untuk memohon, bukan untuk menampar, bukan untuk menghajar, memukul, atau hal-hal menyakitkan lainnya. Barib Desa Festival Kitiran Gunung Tukung Desa Carul Kecamatan Bumi Jawa sebenarnya nggak tahun di anak-anak, cuman selama ini nggak dikemas menjadi kekuatan, menjadi daya tarik, sehingga biasa-biasa saja. Hari ini alhamdulillah semua unsur baik dari masyarakat setempat, dari kawan-kawan pegiat budaya, dan yang paling menggembirakan warga masyarakat Desa Carul yang di perantauan ini ikut mendukung dengan memasyarakatkan informasi festival ini dengan luar biasa. Persiapan yang hanya sebentar, namun alhamdulillah support, dukungan, dorongan, doa restu dari para senior, dari para tokoh masyarakat ini sangat luar biasa. Kesimpulannya bahwa kebersamaan, keberagaman, kolaborasi adalah keunggulan kompetitif ditunjang alam semesta yang tidak bisa disaingi, karena bentuk yang seperti ini tidak ada duanya di tempat lain. Terima kasih, salam budaya, Gunung Tukung, Carul, Bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Ini merupakan hal yang luar biasa, di mana kearifan lokal, budaya masyarakat yang turun-temurun menjadikan festival. Festival ini festival yang benar-benar muncul dari masyarakat. Muncul dari masyarakat, didasarkan kearifan lokal. Ini yang dilihat dari program kami ya, di Dinas Porapar, itu program bagaimana pengembangan destinasi wisata, juga untuk pemasaran pariwisata, di mana kearifan lokal yang masing-masing ada di wilayah dengan keunikannya bisa diangkat, di-up menjadi sebuah destinasi wisata baru. Nah, pengembangan destinasi wisata yang mendasarkan kearifan lokal sebagai dasarnya ini akan lebih long life, artinya lebih bisa maintenance pemeliharaannya lebih mudah dan akan hidup dalam jangka panjang. Nah, kita harapkan festival Kitiran ini bisa dilakukan berulang, tidak hanya satu kali. Nah, kita harapkan tahun depan ini ada festival Kitiran. Karena apa? Karena Kitiran tidak hanya dari Desa Carul saja, tapi dari desa sekitar. Satu hal lagi memang yang lebih penting lagi adalah narasi. Narasi yang diangkat dalam festival Kitiran ini. Ini yang menjadikan kekuatan wisata yang berbasis kearifan lokal. Mangan, sebab sakit hati itu juga butuh kekuatan. Cuak. Kata orang kesulitan berzikir aku mau orang Gusti Allah. Ya caranya aku kayak gitu. Itunya juga cegah beras jebule nih kana anak lawuh tegak karo petik. Wah, akhirnya nyangka juga nih. Jangan khawatir
perubahan zaman, manusia punya potensi untuk beradaptasi. Yang saya lihat, optimisme ini harus selalu ditingkatkan dan mudah-mudahan kita semakin peka terhadap perubahan-perubahan zaman, sehingga kita bisa berdiri di kaki sendiri, mengolah budi supaya kita bisa berdaya. Itulah kebudayaan, itulah budidaya, itulah manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab. Pesan saya, jangan lupakan Serat Lokajaya, hang narasi kali ngelining aja nganti keli. Ikuti perubahan, tapi jangan sampai larut kehilangan jati diri.